Bagi Anda penggemar dodol, cobalah dodol yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat ini. Namanya gelamai atau dalam bahasa Minang disebut galamai. Selain itu, gelamai yang ukurannya besar juga biasa disajikan pada acara adat. Pesta bisa misalnya pesta pernikahan atau misalnya untuk anak-anak habis kitanan itu kan ada acara syukuran ya. Konon gelamai akan terasa lebih lezat jika dibuat secara manual. Ada 6 kuali tempat adonan dimasak secara bersamaan. Untuk membuat gelamai diperlukan tepung beras ketan, gula merah, kacang tanah, dan santan kelapa. Pertama-tama santan dan gula merah dimasukkan ke dalam kuali. Diaduk terus sampai gula merah mencair. Aduh, berat. Soalnya gula merahnya aja 15 kilo. Dan kebayang nggak sih kalau adonan ini harus terus-menerus diaduk sampai kurang lebih 4 jam. Lama-kelamaan adonan ini akan mendidih. Tapi belum cukup sampai di situ, karena adonan harus terus diaduk sampai kering. Memasak gelamai sebaiknya dengan kayu bakar agar matangnya lebih meresap ke dalam adonan dan aroma gelamai juga lebih terasa. Nah, setelah dianggap cukup kering, barulah ditaburi kacang tanah sebagai pelengkap cita rasa. Sekarang baru gelamai bisa diangkat. Tapi untuk membuat gelamai super, adonan ini harus dimasak lebih lama lagi, sekitar 1 atau 1,5 jam, supaya lebih kering dan lebih kenyal. Gelamai yang dihasilkan kini memang cuma satu rasa. Dulu pembuat usaha gelamai pernah menambahkan beberapa rasa, tapi ternyata mempengaruhi jangka waktu kadaluarsa gelamai. Sepertinya mempengaruh, ya mempengaruh. Kurang awet, ya apalagi kalau misalnya dicampur dengan buah. Kalau buah itu kan zat keasamannya itu ya yang membuat. Gelamai yang sudah matang kemudian dibawa ke tempat pengepakan. Kelihatannya tidak sulit. Saya pun minta salah seorang karyawan mengajari saya membungkus gelamai. Buat gelamai itu ternyata nggak gampang juga ya. Saya aja belum tahu ukuran pasnya bagaimana. Dan saya baru bungkus 1, Mbak Yuli ini sudah membungkus 5. Karena dia sudah berpengalaman 1 tahun khusus untuk membungkus gelamai aja. Wah, gelamai buatan saya bentuknya tidak karuan, berantakan. Ya, namanya juga amatir. Selain gelamai, dapur ini juga memproduksi beras rendang, yang juga merupakan oleh-oleh khas Payakumbuh. Gelamai dan beras rendang yang sudah jadi langsung dimasukkan ke toko. Rasanya gurih gitu. Rasa beras apa ya? Rasa dari beras pulut ya. Lebih berasa gitu. Gelamai dan beras rendang isi 1 lusin dijual seharga Rp2.500. Sedangkan untuk gelamai super, Anda harus merogoh kocek lebih dalam karena harganya Rp10.000. Usaha gelamai dan beras rendang milik Erina ini sudah berjalan selama 25 tahun. Tak sedikit pengunjung yang rela datang berburu gelamai dan beras rendang ke sini, meski lokasinya di perumahan.